Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 379 Aku kembali. Luo Yu kembali ke kediaman Feng dengan tergesa-gesa dan langsung menuju halaman Feng Xiao segera setelah memasuki gerbang utama. Ketika Fan Lin dan yang lainnya mendengar bahwa dia telah kembali, mereka semua keluar dengan cemas. Mereka mengira bahwa dia akan kembali bersama nona muda, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosoknya yang sendirian. Luo Yu, kenapa kamu sendirian? Di mana nona? Luo Yu melihat beberapa dari mereka dan langsung bertanya apa yang ada di pikirannya. Kudengar patriark tua menghilang. Apa yang terjadi? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa dibawa pergi? Bagaimana mungkin? Yah, patriark tua dibawa pergi tengah malam dan keberadaannya masih belum diketahui. Berita itu telah ditekan selama beberapa hari. Kami pikir kami bisa menunggu sampai nona kembali untuk membahas masalah ini, tetapi kami tidak menyangka berita itu akan menyebar setelah beberapa hari. Karena masalah ini, seluruh kediaman Feng menjadi gelisah dan kami tidak bisa beristirahat selama beberapa hari terakhir. Mendengar hal ini, Luo Yu bertanya, saat aku memasuki kota, aku melihat banyak saudara kita tersebar di mana-mana. Apakah ini berarti bahwa guru kita juga akan datang? Mereka semua datang, mereka semua saat ini berada di halaman patriark. Fan Lin berkata, bagaimana dengan nona? Mengapa dia tidak kembali bersamamu? Tidak, apa yang terjadi? Orang benar-benar tidak dapat menyalahkan mereka karena berpikir seperti ini. Namun baru-baru ini, kediaman Feng benar-benar terlalu ramai dengan satu insiden terjadi satu demi satu. Oleh karena itu, pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah seperti ini. Hei, apa yang kalian bicarakan? Nyonya baik-baik saja. Dia menatap mereka dengan enggan dan berkata, pertama-tama saya akan menyapa patriark dan tuan-tuan lainnya. Dan dia segera mengangkat kakinya dan melangkah cepat menuju halaman Feng Xiao. Ketika yang lain melihatnya pergi, mereka segera mengikutinya dari belakang. Di halaman Feng Xiao, 8 pria parubaya berusia 40-an sedang duduk di halaman dengan ekspresi berwibawa. Sesekali, beberapa orang mengangguk dan berbisik satu sama lain. Tanpa sengaja, ketika mereka melihat sosok yang berjalan ke arah mereka dengan langkah cepat, beberapa orang segera menghentikan diskusi mereka. Guru, paman seperguruanku yang terkasih. Luo Yu melangkah ke halaman dan memanggil mereka, kalian semua datang. Guru Luo Yu menatapnya dan sama sekali tidak melihat sosok Feng Qingge. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada tenang, bukankah kamu pergi keluar dengan nona muda? Bagaimana mungkin hanya kamu sendiri? Di mana dia? Nyonya sedang ada urusan. Dia bilang dia akan pulang malam ini dan menyuruhku kembali untuk mengabarinya terlebih dahulu. Ketika mereka mendengar ini, wajah beberapa orang berubah serius. Beberapa tuan rumah mengalami serangkaian kecelakaan. Mereka khawatir jika nona benar-benar mengalami kecelakaan, keadaan akan menjadi tidak terkendali. Karena kamu sudah mengenalinya sebagai nyonya, kamu seharusnya berada di sisinya untuk melindunginya sepanjang waktu. Mengapa kamu datang sendiri? Ini adalah masa yang sangat sensitif dan penuh peristiwa bagi kediaman Feng sekarang. Jika sesuatu terjadi padanya, katakan padaku, siapa yang sanggup menanggungnya? Guru Luo Yu menyalahkannya dan merasa aneh karena dia tidak mengikutinya untuk melindunginya. Mendengar perkataan gurunya, Luo Yu menatapnya dengan wajah penuh keluhan dan berkata, nyonya tidak akan membiarkanku ikut dan aku tidak punya pilihan lain selain mendengarkan perkataannya. Luo Yu, patriark memanggilmu. Leng Xuang keluar dari ruangan dan menatap Luo Yu. Tuan, beberapa paman bela diri yang terhormat, mohon maaf, saya perlu melapor kepada patriark tentang perjalanan saya bersama nyonya. Ucapnya dengan hormat sambil berbalik dan berjalan memasuki ruangan. Beberapa orang di halaman melihat ini dan saling memandang. Ketika mereka melihat beberapa pemimpin pengawal Feng lainnya telah tiba, mereka segera berkata, kalian semua datang. Fan Lin dan yang lainnya berjalan mendekat dan berkata bahwa mereka masing-masing memberi salam kepada para guru. Salah satu pria parubaya itu menatap ketujuh orang itu dan berkata dengan suara tenang, saya bertanya kepada Anda, mengapa dari kalian berdelapan, hanya Luo Yu yang mengenali nona muda sebagai nyonya? Begitu mereka mendengar ini, terjadi keheningan yang canggung dan mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat mereka semua terdiam, wajah beberapa lelaki setengah baya itu pun tampak murung, sorot mata mereka tajam menatap ke arah mereka, menunggu mereka mengutarakan alasan mereka sendiri.